Kejelasan. Biasanya orang akan mencari dahulu kejelasan mengenai suatu kerjasama di bidang bisnis sebelum menandatangani kontrak untuk bisnis tersebut. Begitu juga kejelasan mengenai suatu pekerjaan. Misalnya apa saja job description pekerjaan tersebut, berapa lama jam kerjanya, apa peluang untuk dapat meniti karir dari pekerjaan itu, benefit apa saja yang didapat dari pekerjaan itu, dan hal-hal lainnya. Sebelum memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut ataupun melamar pada pekerjaan tersebut. Ada kisah mengenai seseorang yang pernah datang kepada seorang hamba Tuhan dan meminta hamba Tuhan untuk mendoakannya. Lalu hamba Tuhan itu berkata, berdoa untuk hal apa? Ia menjawab agar didoakan supaya Tuhan memberi kejelasan akan masa depannya. Lalu hamba Tuhan itu berkata, ia tidak akan mendoakan hal tersebut. Orang ini menjadi sangat heran karena ia mengenal hamba Tuhan ini adalah seorang yang sangat baik, selalu suka mendoakan orang lain dan selalu menolong orang lain, khususnya orang-orang miskin dan orang-orang sakit parah yang bahkan tidak akan didekati oleh banyak orang lainnya karena penyakit yang mereka derita dapat menular. Tapi hamba Tuhan ini bekerja keras, mengabdikan hidupnya untuk melayani orang-orang yang terlupakan dan tersingkirkan seperti itu. Jadi jika untuk pelayanan berat seperti itu hamba Tuhan ini mau melakukannya, maka seharusnya hamba Tuhan ini juga mau jika hanya diminta untuk mendoakan agar ia beroleh kejelasan akan masa depannya. Tapi hamba Tuhan ini menjelaskan dengan sabar bahwa ia sendiri tidak pernah mendapatkan kejelasan dari Tuhan akan masa depannya. Yang ia miliki adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dari hari ke hari, dalam menjalani hidup dan pelayanannya, hamba Tuhan ini berjalan dengan iman kepada Tuhan, bukan dengan kejelasan. Itu sebabnya hamba Tuhan ini berkata, aku tidak akan mendoakan supaya engkau beroleh kejelasan, tetapi supaya engkau hidup dengan iman kepada Tuhan dari hari ke hari. Demikian kiranya bagi kita semua anak-anak Tuhan yang hidup di masa sekarang ini, di mana memang tidak ada suatu kejelasan akan apa yang akan terjadi di dunia ini, khususnya setelah ada pandemi COVID-19 dan semua dampak yang ditimbulkannya, baik untuk bidang bisnis, pekerjaan, pendidikan, dan bidang-bidang kehidupan lainnya, bahkan juga bidang pelayanan. Namun kita dapat tetap hidup dalam damai sejahtera karena kita hidup dengan iman setiap hari. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bila sudah dapat dilihat dan bila sudah jelas semua detailnya, maka tidak perlu lagi iman. Justru karena semua hal belum jelas, kita hidup dengan iman kepada Tuhan, kepada firman Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah kehilangan kuasanya. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dituliskan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan suka jika kita sungguh-sungguh beriman percaya kepadanya. Walau kelihatannya tidak ada jalan keluar secara akal pikiran manusiawi untuk masalah yang kita hadapi, namun sesungguhnya Tuhan selalu memiliki jalan keluar bagi kita, apapun keadaan sulit yang sedang kita hadapi. Kerap kali jalan keluar tersebut tidak seperti yang kita inginkan atau bayangkan, tetapi itulah jalan terbaik yang membawa pertumbuhan rohani bagi kita. Bagian kita adalah tetap berjalan dengan iman dan kepatuhan kepada Tuhan dalam setiap langkah kita. Jika kita membaca buku Ibrani 11, kita melihat teladan dari banyak hamba Tuhan, bahwa karena imanlah mereka bertindak dalam kepatuhan kepada Tuhan. Bukan karena mereka memiliki kejelasan, barulah mereka patuh kepada Tuhan. Misalnya Nuh, karena imanlah maka Nuh patuh membangun bahtera yang Tuhan perintahkan. Demikian juga Abraham, karena iman maka Abraham taat pergi berangkat ke tempat yang disuruh Tuhan, padahal ia belum tahu dengan jelas kemana tempat yang ia tuju itu. Juga Musa, di mana karena iman
Maka Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada menikmati kesenangan dosa. Hidup dengan iman membuat seseorang menjalani hari-harinya dengan kepatuhan mutlak kepada firman Tuhan, walau harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Seperti yang terjadi pada Musa ataupun kepada Nuh, di mana mereka harus menderita sebab orang-orang di sekitar mereka tidak memahami panggilan Tuhan dan tugas dari Tuhan yang harus mereka selesaikan. Tapi itulah pilihan yang benar dan yang terbaik, yakni hidup dengan iman. Itulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita juga memilih demikian. Kita rela membayar harganya sebab kita mau hidup dengan iman setiap hari. Orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan tidak akan mendapat malu. Mazmur 22 ayat 6 berkata, "Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu." Dan Mazmur 25 ayat 3 berkata, "Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya." Betapa damainya bila kita memilih untuk hidup dengan iman. Di saat semua tidak jelas dan tidak pasti, kita tetap aman dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh karena kita beriman teguh kepada firman-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun Tuhan juga tidak akan memaksa kita untuk patuh dan percaya kepadanya. Adalah kita yang harus memilih untuk percaya dan patuh kepada Tuhan dengan kehendak bebas kita. Dari pihak Tuhan, Ia selalu mengasihi kita dan selalu setia kepada kita. Tuhan telah menyediakan pengampunan dosa dan hidup yang kekal melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan Ia juga memberikan firman dan Roh Kudus-Nya bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Sebelum Ia datang kedua kalinya dan menjemput kita anak-anaknya, atau sebelum kita menyelesaikan tugas kita dan pulang ke sorga dalam usia yang tinggi. Marilah kita menerima semua yang telah disediakan Tuhan tersebut dengan iman. Marilah kita hidup karena percaya dan bukan karena melihat, bukan karena ada kejelasan, seperti teladan Nuh, Abraham, dan Musa yang tertulis dalam Ibrani 11. Tuhan Yesus setia memimpin langkah kita dan setia menjawab doa kita. Apakah di saat seperti ini, di mana belum ada kejelasan akan masa depan, kita dilanda perasaan khawatir, sedih, atau takut? Atau mungkin tanpa pun ada pandemi COVID-19, memang tadinya kita sudah dilanda berbagai masalah dan sekarang menjadi lebih buruk lagi. Tidak ada kejelasan kapan masalah-masalah itu akan berakhir, dan itu membuat hati kita sangat berat. Maka hal yang paling perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Mazmur 118 ayat 5 berkata, "Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan." Diceritakan mengenai seseorang di luar negeri yang kehilangan kontrol atas kemudi mobil jeep yang sedang dikendarainya ketika dia menyeberangi sebuah jembatan. Mobilnya jatuh ke dalam sungai yang dingin dan dia tahu dia ada dalam bahaya besar di mana dia akan tenggelam dan kehilangan nyawanya tanpa seorang pun yang tahu akan keberadaannya. Dengan segera dia berusaha mencari iPhone-nya tapi tidak berhasil menemukannya. Namun lalu dia meneriakkan Siri, telepon 911 yang adalah nomor untuk keadaan darurat. Maka sistem pengenalan suara di iPhone-nya segera aktif dan akhirnya pasukan pemadam kebakaran yang dikirimkan untuk menolongnya berhasil menyelamatkannya dari bahaya tenggelam. Bila kita sedang tenggelam dalam dosa dengan tiada orang di sekitar kita yang dapat menolong kita, kita dapat berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus tentunya jauh lebih berkuasa menolong kita daripada sistem aktivasi suara di iPhone atau memanggil bantuan Siri. Yoel 2 ayat 32a berkata, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Dan Roma 10 ayat 12b berkata, "Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang,
kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Marilah kita selalu percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, hidup dengan iman setiap hari. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mau dan mampu memimpin jalan hidup kita. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37 diceritakan mengenai perempuan Sunem yang dengan murah hati memberikan kamar bagi Elisa. Elisa kemudian mengetahui bahwa ia tidak mempunyai anak dan mengatakan bahwa di tahun berikutnya dia akan memiliki anak. Lalu sesudah anak itu besar, anak itu sakit dan kemudian mati di pangkuan ibunya. Tapi perempuan Sunem ini penuh iman. Ia pergi mencari Elisa dan memang mujizat terjadi di mana anaknya itu hidup kembali. Lalu dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 1-6 dituliskan bagaimana perempuan Sunem ini mematuhi apa yang dikatakan Elisa. Tentunya ia patuh karena ia percaya pada firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Tuhan Elisa. Ia berkemas dan pergi ke negeri orang Filistin dan menetap di sana selama masa kelaparan 7 tahun lamanya. Namun setelah ia pulang, ia menemukan rumah dan ladangnya sudah diambil alih oleh orang lain. Ia pun hendak mengadukan hal tersebut kepada raja. Di sini kita melihat betapa ajaibnya Tuhan kita yang memimpin setiap langkah kita yang percaya kepadanya. Sebab di hari yang sama tersebut, raja sedang bertemu dengan Gehazi yang adalah hamba Elisa. Dan raja bertanya kepadanya tentang perbuatan yang dilakukan Elisa. Gehazi kemudian menceritakan mengenai perempuan Sunem yang anaknya dihidupkan. Pas di saat itu pula lah perempuan itu tampak datang mendekat. Dan Gehazi berkata, inilah dia orangnya kepada raja. Betapa waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan ucapan yang tepat pula yang sangat membawa kelegaan kepada perempuan Sunem tersebut. Karena raja kemudian membela perkaranya dengan menugaskan seorang pegawai istana untuk memastikan segala harta milik perempuan Sunem itu beserta hasil ladangnya dikembalikan kepadanya. Luar biasa betapa Tuhan memimpin setiap langkah hidup perempuan Sunem ini. Yang dimiliki perempuan Sunem ini adalah kepercayaan mutlak kepada firman Tuhan yang diucapkan nabinya Elisa. Perempuan Sunem ini tidak memiliki kejelasan kemana harus pergi, apa yang akan terjadi setelah 7 tahun. Tapi ia patuh dan ia melangkah dengan iman, dan Tuhan memelihara hidup seluruh keluarganya. Tuhan yang sama juga mau memimpin setiap langkah hidup kita dan memelihara kita semua. Namun kita harus percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan dan mau bertindak dengan iman, seturut dengan pimpinan Roh Kudus yang bicara dalam hati kita. Mari selalu prioritaskan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk belajar firman Tuhan dan mendengarkan suara lembut Roh Kudus memberikan impresi di hati kita. Maka kita akan melihat betapa dahsyat tangan Tuhan memelihara kita semua. Bahkan membuat kita berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, berjumpa dengan orang yang tepat, dan mengatakan hal yang tepat pula. Sama seperti kisah perempuan Sunem tadi. Dari sekian banyak hari, ternyata di hari itu raja memilih berjumpa dengan Gehazi. Dari sekian banyak kisah, justru Gehazi pas menceritakan mengenai kisah kehidupannya kepada raja. Dan di saat itu pula lah dia datang menghadap raja, sehingga raja mendengar aduannya dan berkenan mengabulkannya. Itu semua tidak dapat diusahakan atau diatur dengan kekuatan manusiawi. Hanya kemurahan Tuhan yang dapat menjadikan hal ajaib seperti itu terjadi. Biarlah kita di masa sekarang ini selalu percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan janganlah berusaha mencari perkenanan manusia siapapun orangnya. Apalagi jika untuk itu kita harus berkompromi pula dengan dosa dan kejahatan. Dan itu semua kita lakukan hanya karena kita mengusahakan ada kejelasan bagi kita. Maksudnya ada keuntungan bagi kita yang dapat diberikan oleh manusia tersebut. Apakah itu keuntungan di bidang ekonomi atau bidang apa saja. Itu bukanlah cara yang benar untuk menjalani hidup ini. Janganlah kita mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 dengan jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dari dunia ini kita tidak akan mendapatkan kejelasan. Dari manusia juga kita tidak mendapatkan jaminan kejelasan. Sebab manusia dapat berbohong walau ia sudah berjanji, bahkan walau ia sudah menandatangani kontrak. Tidak selamanya hal itu menjamin kesetiaannya. Hati manusia dapat berubah. Kejelasan satu-satunya yang dapat menjadi jaminan kita adalah Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya jalan keselamatan menuju hidup yang kekal di sorga. Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita apapun yang terjadi. Dia selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah. Bilangan 23:19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dan Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Marilah kita percaya pada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus saja setiap hari. Marilah kita hidup dengan iman kepada firman Tuhan setiap hari, sampai tiba hari kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Amin.